Ya, Garda Revolusi Iran kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ya, serangan balasan menjelang fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Ya, pemirsa, kita ke berita internasional di mana pertahanan udara Qatar mencegat rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Pertahanan udara Qatar mencegat sejumlah serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha pada hari Minggu pagi. Kementerian Dalam Negeri negara Qatar mengonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk seorang anak akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka kini tengah menerima perawatan medis. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target pangkalan udara Pangeran Hassan di Yordania dan pangkalan udara Al Udeid di Qatar dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Selain dilancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Senjata Iran. Tak hanya serangan rudal, merespons serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan, Angkatan Darat Iran juga melancarkan serangan drone menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Sabtu malam, drone-drone milik Angkatan Darat Iran menyasar sistem pertahanan udara Patriot, depot amunisi, dan situs radar militer Amerika di Kuwait. Gelombang serangan drone terpisah juga menargetkan fasilitas komunikasi Amerika di Bahrain. Angkatan Darat Iran memperingatkan Amerika atas tanggung jawab ketidakstabilan geopolitik di kawasan Teluk. Iran juga memperingatkan akan melakukan serangan lebih keras jika Amerika tetap menyerang Iran. Pemirsa, 12 orang syahid akibat serangan teroris Israel di Gaza, Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang warga sipil. Di tengah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan Hamas, hujan rudal masih terjadi di Gaza, Palestina. Setidaknya ada 4 rudal yang dikerahkan tentara penjajah Israel ke kota Gaza Minggu siang. Akibat genosida Israel ini, 4 orang warga sipil Palestina syahid. Sementara itu di Gaza Tengah 5 orang dilaporkan syahid. Peristiwa ini terjadi setelah serangan pesawat tak berawak dan tembakan pasukan teroris Israel di kamp pengungsi Al-Burej. Serangan drone penjajah di sebuah pandai besi di lingkungan Sabra, kota Gaza, menewaskan sedikitnya 4 warga sipil Palestina.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, selama perjanjian damai Hamas-Israel, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang dan melukai 3.535 warga Palestina. Ya pemirsa, dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Ya, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Ya, pemirsa, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah nantinya tidak hanya akan ditangani Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi Panja. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dan DPR RI mendesak agar ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Selain menjijikkan dan memalukan, tindakan Febri dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus 3 mega korupsi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu rame-rame disampaikan fraksi PD Perjuangan dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI.
Falah Amru dari fraksi PD Perjuangan menilai kasus Febri adalah skandal yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Stali Tiga Uang Endang Agustina dari fraksi FAN juga sampaikan tindakan Febri sangat memalukan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya justru memberantas korupsi. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Gus Fahmi tadi. Senada pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menilai jika ex-Jampitsus itu terbukti bersalah, maka hukuman yang layak diterimanya adalah hukuman mati. Gitu kan. Nah, tapi sekarang serius nih, hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Di hukum kita disebut dengan eksplisitnya, ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua, jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus batubara di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2018 itu berujung pada penetapan sang Jampitsus sebagai tersangka. Kita lihat saja seperti apa nasib Febri Adriansah selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan.